Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Dewi Agustina dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang strategi pemasok dari mata kuliah apa ya? Ini manajemen operasional. Dari mata kuliah manajemen operasional. Apa itu strategi pemasok? Menurut James A. dan Mono J. Fitzsimmons, manajemen rantai pasokan atau supply chain management atau SCM adalah sebuah sistem pengelolaan untuk mengkoordinasikan semua elemen pengiriman produk dari pemasok ke konsumen akhir dengan menggunakan teknologi informasi. Dalam sebuah proses bisnis, rantai pasok sangat penting sebab meliputi keseluruhan proses dari mulai dari riset pasar, menentukan produk, merumuskan strategi produk dan pemasaran, mengurusi proses suplai bahan baku produksi, proses produksi sampai mendistribusikan pada konsumen akhir, semua dipikirkan oleh manajemen pada posisi. Oleh karena itu, berhubungan dengan pemenuhan permintaan barang dari konsumen, SCM ini tidak boleh diremehkan. Setiap perusahaan berusaha merumuskan strategi rantai pasok yang efektif dan efisien agar mendapatkan laba yang besar dan meminimalkan resiko kerugian. Aliran informasi dan material, mulai dari logistik, pasokan fisik atau logistik masuk, pembelian, kemudian manajemen material, pemasok, kilang, kemudian distribusi fisik atau logistik luar, pemrosesan pesanan, pergudangan, transportasi, ke gudang, kemudian pelanggan. Fungsi utama logistik, pengelolaan order dan layanan pelanggan ke jaringan fasilitas, kemudian gudang penanganan material pengemasan, persediaan dan transportasi. Fungsi lainnya adalah pembeli, perencanaan produksi, peramalan permintaan, pentarifan, barang kembali, sisa, scrap dan sampah. Manajemen rantai pasok. Kondisi awal, saling percaya, komitmen, saling terkait fisik, kecocokan, proses utama, kepemimpinan, dukungan, manajemen puncak, dan orientasi rantai pasok, pandangan sistemik dan strategis. Ke manajemen rantai pasok, dua atau lebih perusahaan pada rantai pasok yang sama, berbagai informasi, fokus pelayanan yang sama, integrasi proses kunci, hubungan jangka panjang, dan koordinasi antar fungsi. Kemudian keakibat, biaya lebih rendah, nilai pelanggan lebih baik, layanan dan kepuasan, dan keunggulan bersaing. Dukungan rantai pasok, tujuan pemasoknya di biaya rendah, penuhi permintaan dengan biaya serendah mungkin, kemudian tanggapannya cepat tanggap terhadap perubahan kebutuhan dan permintaan untuk minimasi barang kosong. Diferensiasinya berbagi riset pasar bersama kembangkan produk dan opsi. Kriteria pemeliharaan utamanya: pilih berdasarkan biaya, pilih berdasarkan kapasitas, kecepatan, dan fleksibilitas. Pilih berdasarkan keterampilan pengembangan produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi rantai pasok. Yang pertama, disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan atau customer. Yang kedua, mempertimbangkan ketidakpastian permintaan dan penyediaan. Macam-macam strategi rantai pasokan. Yang pertama, menggunakan banyak pemasok. Perusahaan bekerja sama dengan banyak pemasok untuk satu produk tertentu. Ini bertujuan untuk mencari pemasok terbaik yang mampu memenuhi permintaan pelanggan atau pembeli.
Yang kedua, menggunakan sedikit pemasok dalam strategi ini, perusahaan ingin menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok sehingga hubungan-hubungan bisnis dijaga komunikasinya. Yang ketiga, integrasi vertikal strategi rantai pasokan. Integrasi vertikal ini perusahaan akan mengakuisisi pemasok menjadi bagian dari perusahaan sehingga lebih efisien dalam koordinasi dan kontrolnya. Macam-macam strategi lanjutannya. Yang keempat adalah jaringan kairetsu. Perusahaan tetap mengakuisisi beberapa perusahaan supplier, namun juga tetap bekerja sama dengan supplier luar, sehingga harapannya bisa terjadi keseimbangan dan kontrol yang mudah. Yang kelima ada vendor. Jalinan kerjasama dan temukan vendor yang tepat yang dapat menjalin supplier Anda, apapun kebutuhan Anda dan bagaimanapun kebutuhan di waktu tertentu. Visi manajemen rantai pasok. Kunci mencapai aliran produk dan informasi yang terpadu sepanjang rantai pasok adalah dengan menciptakan antarmuka dengan fokus terhadap pelanggan, antarmuka dengan pemasok, dan rantai pasok berorientasi proses yang digerakkan oleh pelanggan akhir. Baik, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.